Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KS Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu buku yang berhubungan dengan sejarah. Tapi buku yang akan kita bahas ini adalah buku novel, teman-teman. Max Havelaar. Ya, jadi ada beberapa cerita menarik tentang buku ini, teman-teman. Di konten saya sekitar 2 tahun yang lalu ya. Udah lama ya saya bikin konten itu, dan di konten tersebut saya membahas kenapa Indonesia itu sebenarnya tidak pernah dijajah selama 350 tahun. Dan lumayan rame ya konten itu pada waktu itu. Cukup kontroversial juga konten yang saya buat itu, dan banyak yang komen, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ada salah satu komentar yang kontra terhadap narasi saya itu. Dan dia menyarankan saya untuk membaca buku ini. Buku Max Havelaar. Dia bilang kalau misalkan saya baca buku ini, maka pemikiran saya yang mengatakan kalau Indonesia tidak pernah dijajah selama 350 tahun itu akan diruntuhkan oleh buku ini. Karena di sini mungkin akan menjelaskan beberapa hal yang akan membuat saya yakin kalau Indonesia itu sebenarnya dijajah. Tapi sebenarnya dalam konten tersebut saya perlu luruskan teman-teman bahwa saya sebenarnya di konten itu mengatakan kalau Indonesia itu sebenarnya bukan tidak pernah dijajah sama sekali, maksud saya teman-teman. Tapi dalam video itu saya bilang kalau Indonesia itu sebenarnya dijajah, cuman ada beberapa wilayah-wilayah Indonesia itu yang masih merdeka. Salah satunya adalah ini suara ayam ini memang agak mengganggu teman-teman. Kita tunggu aja dah. Ya, jadi dalam konten tersebut saya mengatakan kalau sebenarnya Indonesia itu ya pernah dijajah, cuman ada beberapa wilayah yang ketika penjajahan Belanda itu sangat sulit ditaklukkan. Bahkan beberapa wilayah yang ada di Indonesia itu, di Nusantara itu masih merdeka. Salah satunya adalah Kerajaan Aceh. Saya katakan begitu pada waktu itu, di mana Aceh itu kan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk benar-benar dikuasai oleh Belanda. Dan ada beberapa wilayah juga di Indonesia yang memang pada tahun saya lupa, pada tahun tertentu ketika zaman penjajahan itu masih merdeka dan memang belum dijamah. Salah satunya adalah Kerajaan Bali. Nah, jadi saya menjelaskan hal tersebut teman-teman. Max Havelaar dalam buku ini diceritakan perasaan dan juga penderitaan dari orang-orang Indonesia, dari masyarakat Nusantara ketika dijajah oleh Belanda. Secara keseluruhan ketika saya baca buku ini dan setelah saya menyelesaikannya, ya memang saya bisa mengatakan kalau memang Indonesia itu pernah dijajah pernah dijajah. Ya, saya mengakui pernah dijajah. Kalau di buku Max Havelaar ini lebih ke penderitaan masyarakat Indonesianya, teman-teman, ketika berada dalam situasi atau di zaman kolonialisme, di mana pada waktu itu rakyat Indonesia sangat-sangat menderita karena program-program yang diterapkan oleh pemerintah Belanda. Salah satunya adalah tanam paksa. Itu yang membuat masyarakat Indonesia itu sangat-sangat tersiksa pada waktu itu. Dan salah satu yang menjadi titik berat dalam buku ini adalah bagaimana hukum yang ada di pemerintahan kolonialisme itu sangat-sangat tidak adil, teman-teman. Bayangkan ketika teman-teman hidup di zaman kolonialisme, di zaman kolonial Belanda pada waktu itu, apabila teman-teman melakukan kesalahan, maka apa yang akan terjadi kepada teman-teman itu pasti akan, endingnya itu pasti akan kacau. Karena ketika teman-teman misalkan mau memberikan pengajuan kepada pengadilan yang ada di pemerintahan kolonial Belanda, sudah bisa ditebak endingnya
teman-teman tidak akan pernah mendapatkan keadilan. Kalau teman-teman baca buku Max Havelaar itu ya, seringkali terjadi perampasan harta dari rakyat biasa, rakyat jelata, dari masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Ya, di mana benda-benda berharga milik rakyat itu akan sangat tidak aman, karena sewaktu-waktu pemerintah itu bisa mengambil kapan saja benda-benda berharga milik rakyat jelata. Contohnya misalkan di dalam kisahnya di Max Havelaar ini dijelaskan kalau ada yang dicuri kerbaunya, ada yang pemerintah itu sering mengambil kerbau dari rakyat jelata itu demi untuk kebutuhan pemerintah Belanda. Dan yang menjadi plot twistnya di sini adalah teman-teman, bahwa aktor dalam semua kegaduhan dan juga ketidakadilan ini, ironisnya adalah justru berasal dari orang pribumi sendiri. Kenapa bisa begitu teman-teman? Justru yang menjadi aktor utama dalam ketidakadilan ini, dalam kesewenang-wenangan yang ditujukan kepada rakyat Nusantara pada waktu itu, justru adalah bupati atau seorang pemimpin daerah di suatu daerah. Dia adalah aktor utama, salah satu aktor utamanya, teman-teman. Ya, banyak oknum-oknum bupati pada waktu itu yang sering berlaku semena-mena terhadap rakyatnya. Jadi watak orang-orang Jawa pada masa kolonialisme atau di zaman lampau itu, di masa lampau itu, mereka itu sering merasa tidak enakan, teman-teman. Dan mereka itu sangat-sangat menghormati pemimpin mereka atau bupati mereka, katakanlah misalkan ada satu bupati itu yang memimpin satu daerah, mereka akan sangat menghormatinya sampai-sampai sedemikian hormatnya sehingga misalkan kalau contoh rakyat-rakyat ini ya, rakyat dari bupati ini misalkan kalau disuruh untuk membersihkan pekarangan rumahnya bupati, mereka akan melakukannya dengan sukarela. Tanpa dibayar pun mereka akan kerjakan semua itu. Kalaupun bupati ingin membayar mereka, itu kadang-kadang mereka bilang enggak perlu gitu. Itu saking tidak enakannya orang-orang dari masyarakat Jawa pada waktu itu. Sampai segitunya, teman-teman. Sehingga ini yang kemudian membuat para pemimpin itu menjadi ya semakin sewenang-wenang. Tapi tidak semua, teman-teman ya. Kebanyakan memang bupati di zaman itu, di zaman kolonialisme Belanda itu, justru mereka lah yang membuat rakyat itu semakin menderita, teman-teman. Dan walaupun di sini aktor yang menyebabkan kesengsaraan dalam rakyat Indonesia ketika zaman kolonialisme itu adalah para bupati, yang oknum para bupati pada waktu itu, tapi tentu yang menjadi biang utamanya itu adalah kolonialisme itu sendiri, pemerintah Belanda itu sendiri, teman-teman. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Ya karena atasan dari bupati itu kan dalam sistem pemerintahan kolonialisme itu adalah seorang jenderal yang ditunjuk langsung oleh raja Belanda tentunya. Nah, letak masalahnya di situ, teman-teman. Kalau misalkan ada seseorang yang akan diangkat menjadi seorang jenderal di suatu wilayah, misalkan katakanlah Hindia Belanda, maka seharusnya orang yang akan ditunjuk ini seharusnya minimal gitu ya, mereka harus memiliki pertama pengetahuan tentang wilayah yang akan dia tinggali, wilayah yang akan dia pimpin. Minimal itu yang harus dia punya dulu, pengetahuan itu. Katakanlah misalkan di Hindia Belanda, minimal gubernur yang akan ditunjuk oleh raja ini, minimal dia harus punya pengetahuan itu. Mereka harus tahu perbedaan setiap daerah yang ada di Nusantara, setiap daerah yang ada di Hindia Belanda, mereka minimal harus tahu semua itu. Nah, akan tetapi masalahnya, teman-teman, ketika seorang jenderal dipilih oleh oleh raja Belanda, kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mengetahui pengetahuan awal itu. Sama sekali mereka tidak tahu tempat ataupun wilayah yang akan mereka perintah begitu. Mereka tidak tahu seperti apa dinamika sosial yang ada di tempat tersebut,
Mereka tidak tahu bagaimana, bahkan mereka tidak tahu bagaimana iklim yang ada di tempat tersebut. Sehingga teman-teman, ketika mereka sudah sampai ke Nusantara, mereka sudah memerintah di wilayah Hindia Belanda atau di Nusantara, catatan ataupun track record mereka itu sudah bisa diprediksi. Seperti yang dijelaskan di buku ini, di buku Max Havelaar ini, teman-teman. Itu sudah diprediksi. Ya. Yang pertama itu mereka akan merasa pusing dulu, ya. Mereka akan merasa pusing dulu, lalu kemudian mereka akan menyombongkan diri karena merasa dirinya sebagai jenderal, gubernur jenderal, merasa harus disembah begitu. Umumnya itu yang akan mereka rasakan di awal-awal ketika menjabat. Nah, kemudian mereka akan timbul perasaan terlalu pede, ya. Kalau bahasa sekarangnya itu, bahasa kerennya itu NPD. Narsisme, dan lain sebagainya. Lalu kemudian mereka akan meremehkan orang lain. Nah, ini kemudian sudah kelihatan betapa inkompetensinya orang-orang yang ditunjuk sebagai gubernur itu. Seperti itu, teman-teman. Mereka tidak mempunyai cukup kebijaksanaan untuk memerintah di suatu wilayah yang sangat-sangat luas. Seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian ketika yang pertama pusing, kan, setelah pusing mereka pasti akan merasa lelah, mereka akan takut, lalu lesu, ya. Setelah mereka lelah, takut, kemudian lesu, karena begitu sampai di Nusantara mereka kemudian sadar, mereka akan menyadari kenyataan bahwa mereka memerintah suatu wilayah yang sangat luas dan mempunyai diversity, dinamika sosial yang sangat luar biasa, begitu, teman-teman. Nah, lalu kemudian ketika mereka sudah lelah, takut, lalu kemudian gubernur jenderal ini akan ujung-ujungnya pengen balik kampung gitu. Karena saking lelahnya dengan pekerjaan kantoran dan lain sebagainya, urusan birokrasi yang ada di wilayah yang dia perintah. Mereka pengen rindu rumah gitu, mereka rindu rumah dan ingin tinggal di pedesaan Belanda gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah yang dijelaskan dalam buku Max Havelaar, teman-teman. Silahkan teman-teman baca gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda ataupun track record yang sekiranya itu bisa diprediksi dari gubernur jenderal yang memerintah, yang ditunjuk untuk memerintah suatu wilayah koloni. Seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk menjadi seorang jenderal itu dibutuhkan suatu kejeniusan, begitu, teman-teman. Tapi kerap kali seorang gubernur jenderal yang dipilih oleh Raja Belanda, kebanyakannya itu mereka tidak tahu wilayah yang akan mereka kuasai. Bahkan dalam kebanyakan pikiran gubernur jenderal yang telah dipilih oleh Raja Belanda, mereka kebanyakan tidak bisa membedakan orang Jawa. Kebanyakan dari mereka hanya tahu kalau Jawa itu hanya satu gitu. Jawa itu ya Jawa begitu. Mereka mengira kalau orang Jawa itu punya watak yang sama gitu. Mereka mengeneralisir orang-orang Jawa. Sarah kaprahnya di situ, teman-teman. Sehingga ketika memerintah, mereka akan cenderung arogan dan memaksakan kehendak mereka dengan pemikiran awal seperti itu, Pak. Dan kalau misalkan saja ya, mereka tahu pengetahuan seperti itu, seorang gubernur jenderal yang tahu pengetahuan awal tentang wilayah yang mereka kuasai itu, ya paling nggak mereka kan bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang humanis begitu. Kebijakan-kebijakan yang bisa membantu rakyat dari wilayah koloni yang dia pimpin. Seharusnya begitu kan, teman-teman. Tapi ini tidak terjadi, teman-teman. Ya, sehingga terjadilah tanam paksa. Bahkan mereka nggak tahu intrik-intrik yang ada di, jadi pegawai-pegawai yang berada di bawah-bawah ini, itu pegawai-pegawainya, sekretaris-sekretarisnya itu cenderung akan melaporkan hal-hal yang baik-baik saja soal pemerintahan mereka. Ketika ada suatu masalah yang terjadi, misalkan ada laporan atau ada masyarakat yang mengadu kepada pemerintah dan ingin melakukan banding atau ingin mendapatkan keadilan, maka apa yang akan dilakukan oleh pegawai yang ada di bawah-bawahnya ini, yang terutama yang terlibat di situ adalah para bupatinya, pasti akan memberikan laporan yang baik-baik saja begitu kepada atasannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi masalah apa-apa di kemudian hari.
Karena watak dari para pekerja, termasuk bupati ya, termasuk para pemimpin-pemimpin lokal yang berkuasa di zaman kolonialisme itu, mereka itu lebih memilih cara yang aman untuk tetap mempertahankan kekuasaan mereka. Karena menurut mereka, buat apa merubah sesuatu yang bisa saja mengusik posisi mereka, jabatan mereka di dalam birokrasi itu. Itu yang ada di pikiran-pikiran bahan-bahan dari Gubernur Jenderal yang ada di Batavia atau di zaman kolonialisme seperti itu. Sehingga contoh simpelnya, kalau ada misalkan rakyat jelata yang mengadu karena kerbaunya diambil misalkan sama pemerintah. Si orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan keadilan kalau misalkan mereka melapor ke pengadilan begitu. Justru mereka akan mendapatkan bahaya karena menuduh pemerintah ataupun bupati mengambil kerbau mereka. Ujung-ujungnya mereka yang akan ditangkap, seperti itu. Dan ya, dalam kolonialisme itu satu-satunya yang diuntungkan tentu saja adalah negara yang menjajah. Di saat rakyat Indonesia kekurangan makanan, di saat rakyat Nusantara pada waktu itu ketika zaman penjajahan, ketika zaman kolonialisme sangat kesulitan untuk hidup, maka di negeri yang sangat jauh di Eropa sana ada bangunan dibangun sedemikian indahnya, infrastruktur dibangun di Belanda dengan menggunakan keuntungan yang dia dapat, yang dia keruk dari negara jajahannya. Dengan sistem tanam paksa yang dilakukan, yang diterapkan oleh pemerintah kolonialisme pada waktu itu, menguntungkan bagi Belanda, tidak menguntungkan bagi negara kita. Menguntungkan bagi Belanda, menguntungkan bagi bupati, tidak menguntungkan bagi rakyat jelata. Ya, seperti itulah fakta dan realita jika sudah terjadi yang namanya kolonialisme, teman-teman, penjajahan. Nah, kalau kita hubungkan dengan narasi saat ini, teman-teman, ini menarik ini. Jadi narasi di media sosial, terutama informasi dan narasi yang banyak dipercaya oleh kaum Gen Z. Ada narasi yang bilang kalau kita lebih baik sekarang itu masih dijajah sama Belanda. Toh juga walaupun kita sudah merdeka, banyak ketidakadilan, banyak sekali begini-begini begitu. Nah, ini adalah narasi yang populer sekarang, teman-teman, di media sosial. Saya sempat mendukung narasi tentang ini, saking ya chaosnya lah suasana di Konoha sekarang. Harga barang naik, bensin juga kayaknya naik, dan sebagainya. Banyak sekali ketidakadilan yang kita lihat di sana-sini. Akan tetapi, teman-teman, setelah membaca buku Max Havelaar, saran dari subscriber saya, dan ini adalah salah satu buku yang mengubah pandangan saya dari narasi yang saya percayai ketika itu. Saya sekarang jadi tahu gitu, teman-teman, bahwa narasi semacam itu, narasi yang mengatakan kalau lebih baik kita dijajah oleh Belanda sekarang, saya kira itu kurang tepat juga, teman-teman, karena kita lihat sekarang ada beberapa negara kok contohnya yang negaranya itu dalam tanda kutip masih dikuasai atau dijajah oleh negara yang menjajahnya dulu ketika zaman penjajahan. Salah satunya adalah, ya kita lihat saja apa yang terjadi di Afrika Selatan kan. Di situ katanya masih terjadi diskriminasi di situ. Bayangkan kalau Indonesia misalkan masih dijajah sekarang sama Belanda, dan yang memerintah sekarang itu adalah negara Belanda misalkan begitu. Belum tentu negara kita akan maju begitu. Belum tentu, teman-teman. Nggak enak zaman penjajahan itu, teman-teman ya. Nggak enak dijajah itu. Lebih baik, ya better beginilah. Ya, meskipun ada banyak hal yang harus diperbaiki di negara kita tercinta ini. Jadi, ya, lebih baik seperti ini, teman-teman. Lebih baik kita merdeka. Baik, teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.